Okay, so let's continue our section today. Kemarin kita sudah belajar tentang introduction dan apa itu namanya ya, introduction ya guys ya. Isinya itu berkenaan dengan tentang apa itu, paraphrase dan overview. Sekarang kita fokus ke body paragraph. Gimana tuh cara buat body paragraph? Nah, body paragraph itu hal penting dalam kategori isi writing task 1 juga. Dalam writing task 1 sebenarnya cuma ada 2 sesi, yaitu introduction dan body paragraph. Body paragraph itu boleh dibuat 1, boleh dibuat 2, boleh. Tapi writing task 1 itu cuma batasannya hanya 150 minimal, tapi nggak bisa dari 200. Bukan nggak bisa ya, saya tidak merekomendasikan karena nanti akan banyak ditemukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah tahu benar aturannya, ya nggak masalah. Kita bisa langsung isi ya, tapi standarnya ya sekitar 70 atau 180, 190 itu sudah cukup biasanya. Oke, masuk ke body yang pertama. Ini teman-teman kan sudah mengulang jenis grafik yang sama. Dari kemarin itu ada 4 jenis grafik yang kita pelajari, mulai dari line graph, terus tabel, ada pie chart, ada bar chart. Itu cara menghitungnya sama, makanya saya langsung borong semuanya. Tinggal belajar mengidentifikasi saja. Nah, di sini bagaimana cara menuliskan body paragraph. Jadi kita sudah keluar dalam paragraf 1. Tapi jika memang nanti teman-teman ada yang masih kebingungan atau nggak yakin, boleh share ya di grup. Coba membuat terus nanti share di grup bisa. Nah, poin penting dalam menuliskan body paragraph. Di sini saya sudah kemas menjadi 6 saja. Yang pertama adalah menentukan variabel yang unik atau inti. Menentukan variabel unik atau inti itu bisa dilihat dari grafiknya. Kalau ada contoh grafik di sini, kita bisa tentukan mana itu yang unik. Yang unik pasti yang mana kira-kira? Ada yang bisa merekomendasikan? The Warnanya this is saja. the Yang mana? orange, yellow, and green. Oh, itu semuanya variabel. Yang unik saja. Inti. Ambil yang unik atau yang inti saja. Red, Ya, boleh red. Sebenarnya antara red sama yellow di sini bisa dikatakan unik. Red itu unik karena dia itu pesat perkembangannya, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat sekilas gini kan, red itu terus mengalami kenaikan. Yellow terus mengalami penurunan. Selesai. Nah, di dalam penulisan body paragraph yang pertama adalah teman-teman bisa menentukan dulu. Tuh, caranya menentukan dulu. Jadi dari gambar awal saja sudah bisa ngambil. Oh, saya mau ngambil yang merah. Selesai. Oh, saya ngambil yang kuning. Selesai. Cuma nanti kan ada 2 paragraf atau 1 body paragraf juga nggak apa-apa, tapi 2 ide. Teman-teman kan ngambil merah nih misalkan. Berarti kemungkinan besar tulisan bodinya nanti ide yang pertama itu bahas merah dulu. Baru nanti kalau mau dibuat 2 paragraf, jadi agak menjorok dulu di sini pembukaannya, habis itu lanjut lagi gini, itu baru yang kuning. Yang hijau biasanya karena di sini dia bareng sama yang merah, sisipkan saja di sini. Dia mirip perkembangannya sama yang hijau. Sayang sekali hijau nggak bisa jadi yang tertinggi. Udah setelah itu saja. Jadi yang unik atau yang inti ini yang detail. Detail itu seperti apa? Nanti ada petunjuknya juga. Oke, setelah kita mengetahui yang unik atau inti, nomor 2 adalah pengembangan main trend. Jelaskan tren utama atau perubahan yang paling menonjol dalam data. Identifikasi apakah ada peningkatan, penurunan, fluktuasi, atau stagnansi dalam data. Kira-kira kalau kita ngomong merah, yang terjadi adalah perkembangan atau peningkatan. Kalau kita ngomongin yang kuning, yang terjadi adalah penurunan.
Kalau kita ngomongin yang hijau, kita agak kesusahan. Memang sih 3 bulan pertama dia sempat menjadi yang tertinggi, tapi di 3 bulan terakhir dia harus berposisi nomor 2 atau nggak harus jadi lebih tinggi. Jadi dia itu punya posisi yang medium saja, nggak unik intinya. Jadi di sini itu tidak ada logis yang salah, tapi pengambilan maknanya itu harus sesuai data. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu, jelaskan saja yang unik. Kalau nggak unik, sederhanakan penjelasannya dan sisipkan. Jadi, sederhananya adalah yang merah sama yang kuning harus detail penjelasannya. Nah, detail itu yang gimana? Tahan dulu. Nanti ada alur penulisannya. Supporting data. Nah, supporting data itu dukung pernyataan dengan data spesifik dari grafik yang atau tabel yang relevan, gunakan angka, presentase, dan informasi kuantitatif lainnya untuk memperkuat argumen. Supporting data itu kalau teman-teman mau nulis, misalkan nih, teman-teman mau nulis yang merah, ngomongin bahwa in person itu awalnya di 3 bulan pertama itu menduduki posisi yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 400. Dalam 2 bulan kemudian, dia mampu naik, mengalami kenaikan sebesar berapa ini? 400% atau 50% ya, jadinya 800. Nah, itu ketika teman-teman menyebutkan angka ini, itu disebut detail. Ketika teman-teman menyebutkan bulan apa di mana dia berpijak, misalkan ngomongnya sampai sini, nah itu juga namanya supporting data atau detail. Jadi detail itu di mana angka diikut sertakan. Clear ya? Ketepatan waktu, time frame accuracy. Pastikan mengacu pada rentang waktu yang benar untuk data yang dideskripsikan. Jelaskan perubahan sering waktu dengan jelas dan sesuai urutan waktu. Ingat, menjelaskan kerentangan waktu itu tidak perlu detail. Januari, Februari, Maret, enggak. Ya, tapi ambil case-case yang unik. Apa yang unik dari yang merah? Yang pasti yang unik adalah awalnya rendah banget. Terus setelah 3 bulan, ternyata dia mampu naik. Terus ternyata setelah 3 bulan selanjutnya dia mau menduduki posisi yang tertinggi. Ya udah, jadi ada di titik-titik ini saja. Nggak perlu setiap bulan dijelaskan. No need. Sama seperti kuning. Kuning nggak perlu ambil beberapa yang kira-kira teman itu penting. Contohnya di awal. Setelah itu mulai mengalami penurunan. Misalkan di sini, di Maret. Setelah itu dropnya di mana? Selesai. Oh, gimana kalau yang hijau? Kalau yang hijau ini ya bilang aja perkembangannya hanya di 3 bulan pertama. Setelah itu 3 bulan kedua tidak bisa memiliki kenaikan yang sangat pesat. Seperti itu. Itu secara teori bahasa Indonesia dulu ya guys ya. Kalau teman-teman sudah bisa, jangan lupa keterangan waktunya ya. Setelah itu kalimat penghubung. Kalimat penghubung itu ketika teman-teman memberikan penjelasan itu harus ada. Kalau tidak ada, nanti menjadi kalimat sederhana dan itu nilainya kurang. Kalimat penghubung itu biasanya bisa menghubungkan ide, bisa menghubungkan antar kalimat juga. Contohnya seperti in addition, furthermore, moreover, however, on the other hand, dan sejenisnya. Yang membantu paragraf Anda lebih kohesif. Kohesif itu kalimat awal dengan kalimat selanjutnya itu terus connect. Tuh. Jadi kalau teman-teman ngomongin merah, ya udah selesaikan ngomongin merah dulu sampai selesai. Baru kalau mau ngomongin kuning, ganti ide. Ngomongin kuning. Jangan sampai campur-campur. Di sini ngomongin merah, ada kuningnya. Ngomongin merah lagi, habis itu di sini ngomongin kuning, ngomongin hijau, ngomongin merah lagi. No, idenya berantakan. Jadi fokus. Kalau mau jelasin satu dulu, jelaskan sampai habis. Makanya di sini dituntut untuk memilih yang unik, baru difokuskan jelaskan itu. Oke, next perbandingan dan kontras. Jika ya guys ya, jika teman-teman kan kayak gini nih, merah itu kan naik, kuning turun. Nah, itu berarti perbandingan boleh diperbandingkan. Jadi di awal-awal itu memang merah itu paling akhir, masih berada di bawahnya kuning.
Dan pada akhirnya di bulan Juni, merah mampu menjadi posisi yang paling atas, sedangkan kuning menjadi posisi yang paling rendah. Itu contoh perbandingan atau kontras. Jadi 6 poin inilah yang sebenarnya membantu menulis. Ini secara teori ya guys ya. Nah, paling tepatnya, paling enaknya adalah langsung praktek sebenarnya. Jadi teman-teman tahu mana sih yang maksudnya variabel yang unik, mana sih caranya mengembangkan main trend itu, yang namanya supporting data atau detail itu yang seperti apa, ketepatan waktu itu maksudnya gimana, apa ditulis semuanya, penghubung itu saya harusnya pakai apa. Nah, secara teori seperti ini, tapi sekali lagi lebih tepatnya adalah praktek. Oke, ini adalah bentuk-bentuk pempraktekannya. Masih dengan grafik yang sama, tapi kita bisa coba pelajari alurnya. Nah, cara menulis yang pertama kali adalah kita bisa menuliskan awalnya. Di sini ini the tourist information of garis. Nah, di sini ngomongin siapa? Telephone inquiries. Jadi ngomongin yang hijau dulu. Kenapa kok ngomongin kayak gitu? Kita lihat karena di sini ada dua paragraf. 900 telephone inquiries. Apakah benar? Oh ya, sekitar ya di sini ya. Ini kayaknya di tengah-tengah 800-900 ribu. While just under 800 letters and email were received. Ternyata di bawah 800 itu letter sama email. Oh ya, benar. Not many tourists choose to ask for information in person. Nah, in person itu nggak terlalu banyak, hanya 400. Jadi di awal-awal penulis ini menuliskan posisi start awalnya berapa. Bulan Januari pada tahun berapa di sini? Nah, 2011. Si hijau berapa, si kuning berapa, si merah berapa. Masih di angka awal. Over the next 3 months, jadi langsung ke 3 bulan, the telephone still remain the most popular method of inquiry. Berarti ceritanya dia itu gambarin 3 bulan pertama dulu. Nah, kayaknya ya emang gini juga, karena apa? Di 3 bulan pertama, ini posisinya beda sama 3 bulan kedua. Ya kan? Jadi dibagi menjadi ini paragraf pertama, baru ini paragraf yang kedua. 3 bulan kedua. Nah, dari sini sudah ada gambaran, teman-teman. Di sini teman-teman harus menggunakan while, tidak harus while, banyak namanya cohesive devices atau linking devices gitu namanya. Over the next 3 months, nah, jadi ada petunjuk-petunjuk ketika teman-teman itu mengganti ide atau menambahkan kalimat. Oke, satu paragraf ini fokus 3 bulan pertama, boleh kayak gitu boleh. Tidak wajib kalau teman-teman langsung mau gambarkan semuanya boleh, tapi resikonya adalah biasanya teman-teman yang langsung menggambarkan dari awal langsung sampai akhir, contohnya Januari 400, Maret bisa naik sampai angka sekitar 800 dan berakhir di hampir 2000 gitu. Biasanya yang ditulis langsung kayak gitu itu task achievement-nya kurang. Jadi dia nggak bisa nulis sampai 150 kata. Makanya di samping kita mencari poin unik, kita juga harus bisa bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan tulisan yang baik dan sesuai petunjuk atau requirements. Di sini kan harus 150 kata. Nah, setelah 3 bulan pertama, coba kita lihat ke 3 bulan kedua. Di sini yang kuning-kuning ini adalah cohesive devices atau linking devices. Meanwhile, the number of inquiries made in person saw considerable growth. Jumlah inquiries yang dibuat sama in person atau orang-orang yang ketika mencari informasi itu langsung ngomong, itu kayaknya considerable growth, kayaknya naik dengan cukup pesat ya, sampai menempuh angka 800. Tapi di sini belum disebutkan bulannya apa. Surpassing the figures for emails and postal inquiries. Jadi melewati figur email dan postal inquiries. Dari Maret sampai Juni, nah di sini dari Maret sampai Juni, jadi langsung dihitung.
Inquiries in person were the most common method of inquiry. The most atau the highest increase, the significant increase, rose significantly, boleh. Naik secara pesat, itu boleh. Ini hanya salah satu cara menyampaikannya saja. By June, the number of person inquiries soared by more than 1,000. Maksudnya di sini melejit, merajai, meningkat, salah itu ya. Jadi in person terus naik sampai mencapai angka 1.000. To peak at 9.900, 1.900. Ya. Lebih dari, nah di sini kan kita nggak tahu nih tepatnya di berapa. Udah 50 bet cash tapi kasih cash kan. Beli juga tuh habis. Ada uang. Beda sama visor di sini deh matanya penjahit. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, di sini tadi gimana tadi? During this period, there was also significant rise in the figure for telephone inquiries. Nah, di sini tuh juga ada yang naik loh. Sebenarnya nggak hanya in person, yaitu apa? Telepon juga naik. Tapi from 1,000 to 1,600. By contrast, kontras kan karena apa? Kuningnya kan anjlok. Jadi teman-teman bisa menggunakan by contrast, however, unfortunately, sayangnya, tetapi, sayang sekali, sebaliknya, kayak gitu boleh. Karena apa? Tadi teman-teman kan udah ngomongin yang naik-naik. Jadi kalau ngomongin yang turun kan pasti kontras ya. Fewer people send emails or letters to make inquiries, with slightly less than 400 inquiries in May and June. Udah, model kayak gini juga boleh. Kalau disederhanakan, tulis statementnya dulu atau variabelnya dulu. Misalkan saya tuliskan dulu di sini sebentar. Variabel yang teman-teman pilih ya, maksudnya variabel yang teman-teman pilih atau yang unik. Setelah itu explain apa yang terjadi. Setelah di-explain, baru kasih detail. Detail itu angka atau waktunya. Sudah selesai. Itu namanya detail. Nah, detail itu hanya untuk variabel yang unik. Kalau teman-teman nggak merasa itu unik, nggak perlu sampai semuanya. Ya, kadang itu cuma variabel aja, habis itu sama detail. Udah selesai. Kalau kita perhatikan yang merah, kita lihat di sini, in person ya, so considerable growth to 800. Nah, ini penjelasan plus detail. Surprising the figures ini additional supporting sentence. Jadi dia ditambah informasi lagi. Karena mungkin sebenarnya surprising ini sebenarnya nggak ditulis pun juga nggak masalah. Terus kenapa ditulis? Itu seolah-olah kita itu nambah kalimat sehingga standar penulisan 150 itu jadi tercapai gitu. Nah, biasanya bagi teman-teman yang nulis awam, dia itu nggak menggunakan narasi seperti ini, sehingga tulisannya sudah tepat, tapi nggak cukup. Kurang dari 150 kata. Itu yang sering terjadi. Ada lagi yang nulisnya itu kayak jadwal. Misalkan, in June, misalkan gitu, apa ini? By telephone start from 900, by letter email start from 700, and in person start from 500. By March, by telephone reach 1,000, in person reach 800, ya kayak gitu. Itu jadi kayak jadwal gitu, nggak bisa ya guys. Jadi teman-teman harus membuat narasi atau seolah-olah memberikan informasi. Itu kalau sudah bisa. Kalau teman-teman masih kesulitan dalam memberikan penjelasan, tulis bahasa Indonesia saja. Caranya bagaimana? 3 bulan pertama dulu. Nah, pada bulan Januari kita bisa melihat bahwa variabel telepon berada di posisi sekitar 900 dan letter sama email atau in person berada di kedudukan di bawah 800. Misalkan seperti itu. Nggak diperjelas nggak masalah, tapi nanti yang lain diperjelas.
2 bulan selanjutnya, yaitu tepat di exactly bulan Maret, hijau atau by telepon mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1000, sedangkan in person by letter email mengalami potensi yang berbeda. In person mengalami sedikit kenaikan sehingga mencapai angka 800 di bulan Maret, sedangkan by letter atau email stabil menurun di angka di bawah 800. Selesai. Itu di paragraf pertama saja. Setelah itu kan mulai mengalami penggunaan banyak nih di 3 bulan kedua. Itu coba bayangkan atau gambarkan melalui bahasa Indonesia. Setelah itu coba dibaca apakah cara menjelaskannya alurnya sudah enak, kalau sudah pas, cek lagi variabelnya sudah sesuai apa belum. Yang naik beneran yang merah atau yang mana, jangan-jangan nanti fokusnya yang merah, tahu-tahu yang dilihat nilainya yang hijau. Atau ngomongin yang hijau, tahu-tahu nilainya yang merah. Nah, biasanya kan salah variabel seperti itu. Itu yang sering menghilangkan konsentrasi di awal-awal seperti itu. Kalau sudah sesuai, variabelnya sudah masuk, detailnya sudah pas, berarti sudah aman. Tinggal move into English. Nah, di dalam bahasa Inggris ini, tensesnya dimulai dipertaruhkan tentang pemakaian kata kerja, tentang penempatan kalimat yang baik dan benar bagaimana, seperti itu mulai dipertaruhkan lagi. Terus biasanya kurang-kurang apa itu namanya cohesive devices atau penyambung kata dari pertama atau kedua itu kiranya nambah apa. Dari praktek menulis seperti itu, teman-teman akan mengalami beberapa kesalahan, tapi kesalahan itu nanti teman-teman bakal ingat terus karena untuk latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, saya yakin kata yang digunakan itu biasanya masih sama. Ya meanwhile doang, atau by contrast, atau while saja, nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman sudah bosen dengan kata-kata itu, bosen diartikan di sini sudah sering memakai, teman-teman bisa mengembangkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Karena bisa jadi itu ada jenis sinonimnya yang lebih banyak. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi jangan dituntut di awal sudah oke semuanya. No. Temukan kesalahan sebanyak mungkin. Kalau nggak bisa full detail kayak gini, dibagi 2 atau dibagi. Kita akan lihat sekilas tentang grafik selanjutnya. Misalkan kayak gini nih. Ini bisa dibagi. Kita kalau mau ngelihat sekilas, ini kan ngomongin jumlah perokok ya di Sumland. Lelaki itu biru, merah itu wanita. Kalau kita lihat mayoritas perokok cowok itu menurun. Mayoritas perokok wanita itu naik, tapi masih di bawah laki-laki jumlahnya. Kan gitu. Nah, di sini teman-teman langsung jelaskan boleh, kalau mau dibagi 2 juga boleh. Mau dibagi gini, antara tahun 1960 sampai misalkan di sini 1975. Nah, penurunannya nggak begitu signifikan, di sini kenaikannya signifikan. Terus habis itu yang cowok penurunannya drastis, sedangkan cewek stabil menurun, jadi menurunnya pelan. Tuh, jadi ngambil grafik datanya atau poin-poinnya kita itu bisa memprediksi dulu. Baru kalau sudah tahu yang diambil yang gimana, baru dicoba diilustrasikan menjadi teks. Kalau teks secara bahasa Inggris susah atau ribet, silahkan tulis bahasa Indonesia dulu. Kalau sudah pakai bahasa Indonesia, dibaca beberapa kali, pastikan variabelnya tepat, tahunnya juga pas, angkanya juga pas sesuai yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa tahun-tahun di sini juga, baru nanti dipindah ke bahasa Inggris. Tuh, itu caranya menulis. Oke, saya buka pertanyaan buat teman-teman yang mau tanya, silakan. Terkait penulisan body paragraph. Kak Eva, Kak Ovid, Kak Debbie, Kak Ola, Kak Pande, Kak Rama. Yo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yeah, so this is from this this writing you must first kalau to write 9 in LTS you need to make an title, body paragraph on or it which is include overview and the last is conclusion, right? Am I Nah, right? oke.
Sebentar, saya interrupt dulu. Di sini kita kemarin kan belajar overview ya. Ini namanya overview. Nah, overview ini sebenarnya termasuk kategori banyak ilustrasi namanya ya, guys. Kadang itu namanya overview, kadang namanya general trend. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan overview atau general trend, itu nggak apa-apa, tapi bisa diganti dengan conclusion. Cuman kalau teman-teman sudah menggunakan overview atau general trend, nggak perlu conclusion. Itu adalah dua cara penulisan. Itu ya, Kak Ovid. Sekali lagi, kalau sudah nulis overview, nggak perlu conclusion. Kalau mau pakai conclusion, jangan nulis overview. Jadi langsung paragraf judul, langsung masuk body. Setelah itu, paragraf ketiganya baru conclusion. Tuh. Itu ya, Kak Ovid. Is that clear? Mungkin dari teman-teman yang lain, boleh tanya, atau mau dikasih tugas dulu baru tanya. Oke, untuk materinya bisa di-upload di Google Drive, atau nanti saya bantu kirim juga di grup juga bisa. Nah, intinya itu seperti ini, guys. Untuk template-nya, template itu rumus penulisannya. Data like line, bar, table, pie chart, and combination. Di paragraf 1 itu paragraph title, explaining the variables, general trend. Ini introduction-nya. Paragraf kedua, stating point, key feature. Sebutkan mana yang unik tadi. Kasih tahu dia itu apa yang terjadi, highest apa lowest. Berikan penjelasan, kasih angka atau detailnya, kasih short highlight. Short highlight itu inilah yang tertinggi, inilah yang terendah, kayak gitu. Itu sederhananya. Sekarang kita coba yang ini. Karena teman-teman belum ada yang tanya, saya ingin coba teman-teman ilustrasikan ini. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Khusus body, apa yang teman-teman mau ceritakan di sini? Maybe I can try it from this fact ya, sir. Oke, please. Oke. Gimana? Ini sudah ditulis ya? Oke. The given diagram presents a comparison between male and female smokers in Bhutan and illustrates the smoking trends over a 40 years period starting from 1960. Oke. Overall, the percentage of male smokers experience a decline after 1980, whereas the proportion of female smokers increased during the same period. In the 1960, approximately 60% of Bhutanese men were smokers, while the percentage of female smokers was merely around 5%. Between 1960 and 1975, the ratio of male smokers remained relatively constant, whereas the number of female smokers significantly increased. Over the subsequent years, the percentage of male smokers gradually decreased. By 1999, 400 out of 1,000 men in Bhutan were smokers. In the same year, the proportion of female smokers reached the same level as that of male smokers, signifying a notable rise in female smoking. By the year 2000, the number of smokers in Bhutan was approximately 500, with the number of male and female smokers being nearly equal. And conclusion, the line paragraphs highlights that while the percentage of male smokers declined after 1980, the ratio of female smokers increased over the 40-year period.
by 2000, both male and female smokers had almost equal representation in Bhutan. Nah, untuk mencari teks seperti itu, nah itu mudah. Karena apa? You tinggal ketik saja nanti jadi hasilnya. Nah, yang penting adalah kemampuan teman-teman untuk menulis. Tadi itu udah bagus. Karena apa? Dia dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ya, termasuk di sini. Di tahun pertama seperti ini. Bagian biru terus mengalami penurunan, sedangkan merah terus mengalami kenaikan. Nah, di tahun setelah 1980, merah atau pihak wanita, potensi orangnya mengalami penurunan perokoknya. Sedangkan lelaki masih terus mengalami penurunan hingga dia mengalami potensi jumlah yang sama di tahun 2000, yaitu sekitar mencapai angka 200. Hampir sama jumlah totalnya. Sederhananya memang seperti itu, tapi penulisannya yang agak ribet. Karena apa? Kemampuan untuk menulis itu teman-teman harus ciptakan sendiri. Bagaimana pemahamannya, tes vocabulary-nya sejauh apa, itu yang penting. So, ini udah bagus ini tulisannya Kak Ovid. Tinggal teman-teman sekarang kira-kira mendeskripsinya gimana. Mungkin ada bisa bantu dari sudut pandang yang lain, ingin mencoba menjelaskan pakai versi bahasa Indonesia juga boleh. Baru nanti teman-teman baru store pakai bahasa Inggrisnya. Jadi hanya untuk mengambil poin-poin saja. Poin uniknya apa, poinnya apa. Boleh, silakan Kak Ola tanya. Nah, terima kasih kepada Bapak. Pak, sebelumnya saya mau bertanya, ini kan Bapak menjelaskan diagram atau grafik yang ada angkanya, Pak ya. Ya. Ini kan jelasnya angkanya. Sedangkan di materi yang kemarin, jenis-jenis grafik itu kan ada banyak ya, Pak ya. Salah Betul. satunya yang tutorial itu, Pak, yang cara membuat batu bata itu. Itu kalau misalnya ketemu soal seperti itu, kita menjelaskannya gimana ya, Pak ya? Oh, itu belum, saya pisahkan memang. Jadi, itu ada jenis yang kedua, sebenarnya writing-nya kan di writing part 1 itu ada yang pertama ya guys ya, yang berpacu dengan angka. Yang pertama itu ada line graph. Terus ada pie chart. Terus ada tabel. Terus ada bar chart. Nah, ini saya bedakan karena apa? 4 grafik ini berkaitan dengan angka. Berkaitan dengan angka, dengan bulan, dengan tahun, kayak gitu. Hitung-hitungannya data. Sedangkan yang Kak Ola tanyakan barusan itu namanya termasuk kategori mapping. Mapping ini nggak ada angkanya, tapi dia hanya perpindahan aja. Mayoritas angkanya cuma tahun. Perbedaannya hanya gimana dulu dan gimana sekarang. Contoh nih misalkan Kota Jakarta dulu itu tahun 90 itu kayak gini. Sedangkan tahun 2023 itu kayak gini. Kita harus menceritakan apa yang beda. Apa yang ganti, apa yang beda. Cuman gitu aja kalau mapping. Sedangkan diagram, kenapa saya nggak bahas sekarang? Karena kita fokus di 4 ini dulu. 4 ini cara mengidentifikasinya sama, tapi tampilannya beda. Diagram itu cenderung ke alur. Jadi kayak tutorial gitu, membuat sesuatu. Itu nggak ada angkanya, jadi kita tidak perlu meletakkan angka-angka. Cuman tahun saja mungkin, itu pun juga jarang. Karena diagram itu biasanya, contoh nih, misalkan terjadinya air hujan, itu gimana? Nah, pasti nanti ditunjukkan pakai gambar saja. Misalkan ada gambar laut, habis itu ada gambar gunung, ada gambar matahari, terus jadi awan. Setelah awan itu nanti jadi hujan misalkan gitu. Nah, itu kita yang harus menceritakan gimana tuh alurnya. Nah, itu masuk kategori diagram. Nah, ini sengaja saya
buat yang terakhir karena yang paling ribet menurut saya itu adalah pembacaan data. Mapping atau diagram itu tidak perlu data, kita hanya perlu berimajinasi seolah-olah bagaimana ini alurnya kan gitu. Contoh lagi kayak buat apa itu minuman jus jeruk yang pakai botol itu ya. Nah kayak gitu. Itu alurnya gimana? Ada semua gambarnya, ada variabelnya, ada tanda panahnya. Kita tinggal mendeskripsikan. Itu alurnya mulai apa dulu, kedua apa dulu. Nah, itu menurut saya lebih ringan daripada membaca data. Data ini agak sulit dan jenisnya ada 4. Makanya sekalian yang saya tekankan adalah yang 4 ini dulu. Gitu ya Kak Ola. Pak, kalau dari strukturnya yang mapping sama yang line graph ini dia sama atau enggak ya Pak ya? Cara menjelaskan kata-katanya. Tidak. Mapping sama diagram itu biasanya menggunakan kata-kata pasif, dirubah, berubah, diganti. Nah, kalau yang ini biasanya berhubungan sama naik atau turun. Biasanya seperti itu. Hitungan data itu biasanya naik, turun, berkurang, bertambah, nah kayak gitu. Tapi template-nya sama, paraphrase dulu, setelah paraphrase baru body. Ada general dan juga. Nah, itu. Makanya saya buat nanti yang terakhir. Karena apa? Menurut saya sedikit lebih ringan. Nah, yang PR-nya yang paling penting adalah yang membaca data atau membaca angka-angka seperti ini. Itu ya, Kak Ola. Thank you, Pak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti waktunya praktek. Sebenarnya kemarin saya ingin teman-teman itu gambarkan, apa itu namanya, introduction. Apakah sudah ada yang selesai mungkin, atau ada yang mengerjakan? Kak Eva mungkin? Kak Debbie? Kak Aula mungkin juga, Kak Pande? Kak Rama? Atau belum juga semuanya? Yang bagian ini. Nah, yang ini nih. Kan kemarin saya minta teman-teman ada nggak nih yang kira-kira mau store? Nulis introduction sama general trendnya. Sudah sebagian. Sudah sebagian? Sebagian itu yang gimana? Ya dari beberapa soal itu beberapa dijawab. Oh, satu saja sih sebenarnya, cuma ini saja. Saya pengen tahu yang ini saja. Mungkin kalau teman-teman ada, boleh dikirimkan. Kita cross check. Kalau ada. Kalau tidak ada, berarti kita belajar memahami ini. Nah, oh ini siapa ini? Oh, Kak Rama udah. Bentar. Ini bentuk overview-nya ya. Penulisan tahun tidak boleh menggunakan on. Penulisan tahun itu harus menggunakan in. 2003, 2005, 2007, the percentage of people visiting cinemas in Europe. Europe country nggak ada, adanya European. On Monday to Thursday were very few than visiting cinemas in. Loh, nggak sama. Ini on Monday, ini in Friday ya. Ini konsistensi. Kalau hari pakai apa? Hari itu preposisinya pakai apa? On. Pakai on. Tuh. Nah, misalkan nih setelah titik terus B-nya kecil. Nah, ini. Besides the highlight visitors in a cinemas, ketemu cinemas kan nggak bisa.
We're on Saturday. Cara menjelaskannya boleh seperti ini, cuman ada beberapa kesalahan di kata. Gitu ya. But anyway, thank you. You udah berusaha mencari atau mengerjakan sehingga nanti kita bisa cross check kesalahan-kesalahannya sehingga nanti you bisa lagi jadi lebih baik lagi. Oke, thank you. Next, siapa ini? Kak Ola. In the percentage diagram, we can observe the percentage of people going to cinemas in one European country in 2003 on different days. It's evident that people going to cinemas in Saturday Terus, oh, Nah, ini nih, Kak Ola tidak meletakkan titik komanya, jadi ini maksudnya gini ya, atau gimana? It's evident that people going to cinemas on Saturday and Sunday 2003 until 2003 there was increase. Ini gimana maksudnya? Apakah di sini harusnya titik? Atau bukan? Atau apa? Maksudnya gini Pak, jadi di Saturday dan Sunday itu dia itu angkanya itu lebih tinggi dari yang lainnya gitu Pak. Dari hari yang lainnya gitu. Tingginya ini diambil dari kata apa? Tingginya diambil dari nah, Di sini kan cuma itu jelas bahwa orang-orang pergi ke sinema pada hari Sabtu dan Minggu 2003 until 2003. 2003 sampai 2007 itu maksudnya. Nah, ini yang sering kayak gini nih biasanya Typo ya Pak ya. salah penulisan tahun umum biasa karena kita masih terlalu konsentrasi pada penjelasan. Jadi kadang penulisannya itu kita nggak menyadari bahwa ada sedikit-sedikit typo. Nah, makanya saya pengen teman-teman sering latihan itu agar tahu-tahu sadar, oh iya kayaknya kurang gini, nah, kayak gitu. Nah, misalkan tahun ditaruh di belakang di sini, biasanya ada kata-kata since, sejak kapan sampai kapan. Nah, kan nggak ada tuh. baca aja. Nah, misalkan ada juga stop di sini harus titik, di sini juga harus kapital lagi. There was increase. Increase di sini artinya apa? Ada kenaikan gitu maksudnya. Iya betul, ada Ada kenaikan. kenaikan, nggak boleh pakai D, di sini pakai artikel. There was an increase kayak gitu. Nah, signifikannya penaruh peletakannya juga beda. There was a significant increase. Jadinya gitu bukan increase significant. Nah, semakin sering latihan, makin tahunya kayak gini. From around 30 to 45%, while between on Monday nggak boleh ada tanda kayak gini. Jadi langsung saja while between between itu pasangannya and. Nah, di sini biasanya ada komanya. There was fluctuated. Ada fluktuasi. Nah, pemakaian fluktuasi itu di mana? Friday to Monday. Ini kan kemarin pembahasan tentang itu ya, apa namanya? Overview ya, atau general trend ya. Tidak perlu data-data kayak gini. Terlalu detail di awal, no need. Karena apa? Detailnya itu di sini, di topik ini, di topik pembahasan body. Kalau untuk pembahasan general, introduction, nggak perlu yang namanya detail atau angka.
Oh, kalah gua. Oke, gitu ya. Kak Ola. Oke, Pak. Ya. Itu kan di hari Jumat angkanya kan Mhm. sama ya. Betul. Kalau dimasukin ke detail itu dia kata-katanya seperti apa ya, Pak ya? Cara pengambilannya beda, jadi nggak perlu kayak gini. Kalau menurut saya ini dibagi jadi dua bagian dulu. Contohnya kayak gini. You ngomongin weekdays saja, mayoritas itu apa? Di bawah berapa? 20 kan Mas Yan? Sedangkan kalau ngomongin weekend, itu mencapai 45. Jadi dari di atas 20 sampai 45. Detailnya baru disebutkan, jadi Friday dan Sunday itu masih di bawah 35. Yang paling tinggi mencapai 45 itu ada di hari Sabtu. Selesai. You nggak perlu detailkan per bulan per tahunnya. Kan satu paket saja di sini. Mayoritas sama kan? Nah, jadi kalau nanti ngomongin satu-satu bisa banyak tulisannya. Tuh. Itu ya Kak Olan. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, welcome. Next. Ini Kak Aufid yang tadi ya? No, ini yang tema yang ini, Kak. Oh, Karena ini plus bodinya. kelebihan ya. Iya, plus bodinya ya? Atau apa ini? Oh iya, ini plus bodinya ini ya. Coba writing dalam IELTS supaya dengan fakta ini supaya itu lengkap Oke, plus bodinya berarti ya. Oke, oke. di WhatsApp dan itu. Mm-mm. Kita akan coba dulu koreksi untuk judulnya. The given chart illustrates the proportion of people visiting cinemas during 7 days of the week in a European country from 2003 and 2007. Ini judulnya saja atau paraphrase-nya saja. Next, it's evident that there were only a minor fluctuations in the public's preferences for cinema attendance throughout the examined period. The population in this country tended to go to the cinema on weekends rather than on Mondays to Friday. Ya, jadi kesimpulannya sederhananya jelas bahwa para peminat yang pergi ke sinema itu lebih banyak di weekend daripada di weekday kan gitu kan ini. Oke, udah bagus, betul. Terus penulisan body in 2003, 40% of people went to the cinema on Saturdays compared to 30%. Mana ini? 40%. 2003. Oke. Berarti ngitungnya dari mana 40%? I think this. Tahun 2003, 40% orang-orang pergi ke sinema pada hari Sabtu. Sini kan berarti. Yes. Compared to 30% on Fridays or Sundays. Oh ya, dibandingkan sama ini yang hanya cuma 30%. Nih katanya. Jadi ini per tahunnya yang digambarkan. On the other day, the proportion of moviegoers was higher on Tuesday at 20%. Oh ya ini 20%. While the lowest figure was observed on Monday with only 10%. Jadi sini hampir diceritakan semuanya. Ini khusus paragraf ke-3 atau body 1. Habis itu kita coba body ke-2. Over the following 4 years, langsung 4 tahun,
The percentage of people going to the cinema on weekend increase likely 45%. Ini 45 di sini. On Saturday and 35, ini 35. Sunday, similarly, Thursday and Mondays become more popular among cinema audiences with approximately 2% more people choosing these days. However, fewer people watch movies on Tuesday and Wednesday, with the figures decreasing to 19 and 9% respectively. Boleh. Itu sedikit ribet itu karena paragraf yang pertama ngambilnya 2003 aja, paragraf yang kedua langsung diborong 2005 sampai 2007. Jadi comparisonnya membingungkan, itu take risk namanya. Kalau you bisa memahami konteksnya semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya bagi teman-teman yang tidak bisa menghitung per tahunnya, kalau nanti per tahun khawatirnya semua dihitung per tahun, nanti jadi tulisannya banyak banget. Jadi kalau menurut saya, weekday saja berapa, ya kan? Weekday saja berapa, yang tertinggi siapa, yang terendah siapa. Terus weekend itu juga sama, tertinggi siapa dan terendah siapa. Secara keseluruhan terakhir, paling banyak orang mengunjungi itu di hari apa. Weekend kan, di sini weekend sama weekday, selesai. Cuman gitu saja, cuman menuliskan datanya. Sudah. Jadi banyak cara menulis, silahkan mau ditulis model kayak gimana aja. Yang penting adalah teman-teman bisa menulis dengan tangannya sendiri, karena nanti waktu ujian teman-teman itu hanya berhadapan dengan ballpoint atau kertas kalau manual. Kalau yang udah computer based itu teman-teman juga menghadapi laptop sama keyboard mungkin langsung selesai, dan semua ide yang keluar itu harus ada dari diri teman-teman sendiri. Terkait bagaimana cara menulis pertama, sampai ngisinya, sampai ngambil kesimpulannya, semuanya murni dari teman-teman sendiri. Jadi jika semisal teman-teman nggak belajar sendiri atau nggak bisa ngitung sendiri, itu sangat-sangat berbahaya. Jadi mumpung masih banyak waktu, latihan sebanyak mungkin. Mumpung ada teman berbagi, silakan tulis, nanti kita cross check. Kayak Kak Ovid ini, nulis, nanti kita cek. Selama ini tulisan ini kok memudahkan Kak Ovid, ya wes aman. Tapi teman-teman jangan jadikan Kak Ovid ini kiblat. Oh harus nulisnya kayak gitu ya? No. Semua punya cara sendiri-sendiri menulis. Yang penting saya pengen cross check. Idenya sudah benar apa belum? Sudah mudah dipahami apa belum? Variabelnya sudah benar apa belum? Detail angkanya sudah masuk apa belum? Tensesnya sudah sesuai apa belum? Udah itu aja. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau store lagi? Boleh. Atau ada yang kebingungan? Saya bingung ini saya mau nulis dari mana gitu misalkan. Ada nggak yang kayak gitu? Nawan? Kita tes coba sekali lagi. Misalkan ketemu gambar model kayak gini. Ada yang bisa bantu saya? Poin yang unik apa? Saya pengen tahu poin yang unik, variabel apa? Di sini itu ngomongin pemasukan dan pengeluaran di tahun 2010 dan 2013. Yang unik apa? Ada yang tahu? Kalau 2010 itu yang unik apa? Yang terendah apa? Kalau 2013 itu apa?
Mungkin Kak Eva tahu what's the unique one? Ya, Atau yang warna biru itu ada what is that? yang warna biru ada peningkatan angka di tahun 2013. Itu berarti you sudah ngomongin prosesnya. Saya hanya meminta variabel yang unik ya. Jadi terlalu jauh. 2010 yang unik itu ada fruit and vegetable sama meat and fresh. And fish kok fresh. Fish. Ya kan? Sedangkan ini yang terbesar ya guys ya, yang masuk yang terbesar, yang paling kecil adalah ini dairy products. Oke. 2013 yang tertinggi masih fruit and vegetable sama meat and fish. Dairy product mengalami peningkatan. Nah, ini diambil dulu, ini yang tertinggi, ini yang terendah, ini yang tertinggi, yang terendah. Nah, masalahnya nanti tinggal teman-teman oper saja. Oper itu maksudnya di tahun 2010 itu yang tertinggi siapa, yang terendah siapa. Di tahun 2013 mengalami kenaikan. Misalkan tadi variabel fruit and vegetable itu mengalami kenaikan. Sedangkan mayoritas meat and fish yang poinnya 29% sedikit mengalami penurunan. Tapi masih termasuk kategori yang banyak dibeli atau dikonsumsi. Sesederhana itu, setelahnya kita pasang coba variabel yang lain. Nah, karena tidak masuk kategori inti atau unik, kita bacakan sederhana saja. Misalkan, other food mengalami kestabilan, hanya hanya menduduki posisi 18% dikonsumsi dari tahun 2010 sampai 2013. Sedangkan dairy product mengalami peningkatan sebesar 4%, dan masalah fashion mengalami penurunan 2%. Selesai. Seperti itu. Jadi teman-teman mau nggak mau harus mencoba pakai bahasa Indonesia dulu kalau bingung. Saya akan tetap tunggu teman-teman mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan, pilih salah satu. Bisa pie chart ini, atau bar chart ini, atau tabel ini, atau line graph ini. Kerjakan aja salah satu, tuliskan di grup. Yang siap menulis nanti saya bantu buat cross check atau meneliti. Itu ya guys ya. Dari saya, oke. Silakan. Kak Ufid, tanya apa? Masih ke-mute? Already writing in group ya. Ya. Jadi nulis, silakan ditulis, dikerjakan, terus dikirim di grup. Saya tidak meminta teman-teman sempurna, tapi saya pengen teman-teman mencoba sampai mana. Kalau misalkan cuman sampai introduction saja, nggak apa-apa, tulis saja. Kalau memang jujur, saya nggak tahu nih, saya nulis bodinya gimana ya caranya. Kembali lagi, tulis bahasa Indonesia saja. Nggak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman coba mengerjakan. Karena saya tahu proses di sini itu juga membutuhkan waktu dan setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Jadi yang mungkin temannya nanti bisa lebih cepat boleh membantu. Yang mungkin agak lama pahamnya jangan malu. Teman-teman masih berhak di sini untuk belajar dan berbagi. Jadi saya insya Allah akan membantu sesuai cara belajarnya teman-teman. Itu ya guys ya. Jangan malu, jangan ragu, jangan nggak percaya diri. Tetap namanya belajar, silahkan mencoba. Kalau mungkin penjelasan saya masih kurang dipahami, mungkin teman-teman belum sesuai saja dengan cara belajarnya. Nanti bisa saya bantu pelan-pelan dengan berbagai cara.
dan juga step by step. Jadi tetap bagi teman-teman yang mau nanti berpartisipasi di grup, tetap saya akan bantu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup nanti akan saya segera upload ini penjelasannya dan saya tunggu tugas dari teman-teman bagi yang bersedia praktis. Thank you guys for joining today. Semoga besok kita bisa jadi lebih baik lagi dalam belajar. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan selalu. Have a great day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Thank